Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Meira Shakila. Kisah yang berjudul Dendam Gadis yang Diperkosa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sedang mereka sibuk dengan perasaan dan pikirannya masing-masing, terdengar suara pintu terbuka dan seorang dokter keluar. Dengan sedikit penasaran, Isma dan Vika mendekati dan bertanya keadaan Panji. Namun terlihat raut wajah kecewa sang dokter, sehingga Isma dan Vika berpikir terjadi sesuatu pada Panji. "Dokter, apa adik saya baik-baik saja?" ujar Isma dengan raut wajah gelisah. Vika memandang Isma karena terlihat dokter dengan perlahan menarik nafas, lalu membuangnya dengan kasar. "Apa terjadi sesuatu dengan adik saya?" ucap Isma seraya mendekati dokter. Terdengar deru nafas dokter yang sangat berat dan membuangnya kembali dengan kasar. Dokter menatap Isma dan Vika bergantian. Dengan berat dokter pun berkata, "Mohon maaf, Tuan Panji mengalami koma. Keadaannya yang kritis serta banyaknya darah yang terbuang. Belum lagi..." Dokter menggantung ucapannya membuat Isma dan Vika penasaran. "Koma? Belum lagi apa, dokter?" gertak Vika dengan kelopak matanya yang mengembun. Wajahnya yang terkena serpihan kaca membuatnya cedera, dan lagi matanya ikut buta karena terlalu kerasnya benturan yang menimpa kepalanya. Jelas dokter membuat mata Isma dan Vika membulat sempurna. Apa? Cedera? Buta, dok?" ujar Vika dengan menutup mulut dengan tangannya. Tubuh Vika lunglai sehingga terhuyung. Dengan sigap Isma membantu Vika untuk duduk. "Lalu bagaimana dengan matanya? Apa Panji bisa melihat kembali, dok?" tanya Isma dengan bulir bening yang mulai luruh membasahi kedua pipinya. "Bisa, Bu. Untungnya tidak terlalu mengenai saraf yang membahayakan. Jadi dia hanya mengalami buta sementara. Namun butuh waktu berapa lama, dok, untuknya bisa kembali melihat?" "Tergantung bagaimana kondisi pasien. Maka dari itu banyak beri dukungan dan jangan sampai terlalu memiliki banyak beban pikiran dulu. Itu berpengaruh pada kondisinya." "Lalu untuk kembali pulih dari koma, akan berapa lama dia koma, dok?" tanya Vika dengan wajahnya yang sendu. "Saya belum bisa memastikan. Berdoa saja. Semoga Tuhan berkehendak baik untuk kita semua. Saya permisi, harus menangani kembali pasien." Vika dan Isma hanya mengangguk. Dokter kembali memasuki ruang operasi guna menangani Panji. Keadaan Panji membuat Vika semakin merasa tertekan. Belum masalah Arjuna selesai, sekarang Panji pun keadaannya mengkhawatirkan. Isma merasakan kesedihan amat dalam, hatinya gelisah, kecewa, bahkan terluka. Andai saja semua tidak terjadi seperti ini, mungkin Panji masih baik-baik saja. Kedua bersaudara itu tersendu menangisi adik laki-laki satu-satunya. Kesedihan begitu kentara mereka rasakan. "Ini semua ulah kamu, Mbak," herdik Isma dengan tatapan tajam menatap Vika yang terisak. "Ulahku?" ulang Vika dengan air mata yang terus berjatuhan. "Ya, andai kamu tidak menekan Panji untuk meninggalkan Areta, memaksakan kehendakmu untuk bertunangan dengan wanita pilihanmu, mungkin sekarang dia tidak akan seperti ini," lantang Isma dengan menunjuk wajah Vika. Vika bergeming. Vika akui apa yang dikatakan Isma adiknya adalah benar. Andai waktu Panji menolak pertunangan itu, dia tidak memaksa dengan Ali akan mengeluarkan dari kerjaan juga jabatan. Dia juga mengancam tidak akan mengakui Panji sebagai adiknya. "Mbak, semudah itu kamu memberi aku waktu.
dalam kurun waktu seminggu, aku harus bisa menerima Alinda. Ini demi kebaikan kita juga, Panji. Cobalah dalam waktu sekarang ini, kamu berusaha membiasakan diri, bersikap seperti kamu memperlakukan Areta. Mbak tahu, kamu tertarik dengannya. Iya Mbak, aku memang menyukai Alinda. Namun bukan berarti aku harus melamar dan bertunangan dengannya. Aku mencintai Areta bukan Alinda. Mungkin saja perasaanku ini hanya sebatas mengaguminya, bukan cinta Mbak. Jelas Panji panjang kali lebar. Mbak tidak mau tahu. Keputusan adalah di tanganmu sendiri. Kamu memilih Areta atau tidak diakui lagi di keluarga. Bahkan jabatan dan pekerjaanmu akan Mbak cabut. Terserah kamu mau hidup di mana, itu urusanmu. Sambungnya lagi sehingga membuat Panji bingung dan diam. Hingga akhirnya Panji pun hanya manut dengan perintah kakaknya. Mbak, ingat apa yang Mbak katakan pada Panji. Ya, aku akui dia memang pernah teralihkan perasaannya. Namun Mbak tahu, Panji selalu berusaha menyamakan antara perasaan cintanya pada Areta dengan Alinda. Itu jauh berbeda. Dan setelah Panji tahu perasaannya hanya sebatas itu, dia tidak ingin lagi melanjutkan pertunangan itu. Jelas Isma membuat Vika semakin diam. Tapi ini bukan keinginan Mbak Isma. Mbak hanya ingin Panji menikah dengan pilihan Mbak, bukan ingin dia seperti ini. Lirik Vika dengan suara parau tertahan tangisnya. Semua terlambat Mbak. Andai Mbak mengerti perasaan kami, ataupun Panji saja, semua tidak akan seperti ini. Jadi Mas Panji. Suara seseorang membuat Vika dan Isma menoleh. Alinda, ucap Vika dan Isma tanpa mereka sadari. Perdebatannya didengar oleh Alinda. Mbak jahat, kalian jahat. Aku kecewa dengan kamu Mbak, ujar Alinda menunjuk Vika. Terlihat kekecewaan yang mendalam pada diri Alinda. Alinda, dengarkan Mbak dulu. Mbak bisa jelaskan ini semua. Vika mencekal tangan Alinda, namun dengan kasar Alin menepisnya. Cukup Mbak, aku pikir Panji tulus menerima perjodohan ini. Dia menerima aku. Namun nyatanya dia menerima pertunanganku dengan dalih tekanan kamu Mbak, bekik Aling dengan kekecewaannya. Tanpa kami jelaskan pun, kamu pasti sudah tahu. Bahkan kamu sendiri tahu bahwa Areta adalah sahabat kamu sendiri, timbal Isma dengan tatapan penuh kebencian. Areta maksud Mbak? Isma membuka gawainya, lalu memberikan sebuah foto yang terpampang jelas di galerinya. Siapa dia? Bukankah di sana terlihat jelas wajah kamu dengan Areta? Tegas Isma dengan nada menekan Alinda. Alinda diam, wajahnya berubah. Yang tadinya seakan merasakan kecewa atas kebohongan Vika, namun dirinya sendiri yang tersudut oleh kepalsuannya. Foto si, ucap Isma yang meraih gawe Isma. Namun matanya seketika membulat melihat siapa yang sedang berada di dalam foto tersebut. Areta dan kamu, jadi kalian, ujar Vika gugup dan terbata. Ya, dia adalah sahabat Areta. Namun Panji tidak pernah mengetahuinya. Atau jangan-jangan. Mata Isma menatap tajam manik mata Alin. Alin terlihat gugup. Keringat membasahi wajahnya. Alin kehabisan kata-kata untuk membela dirinya. Jangan sampai kamu pun ikut andil dari tewasnya Areta, ujar Isma dengan tatapan nyalangnya. Seketika wajah Alin semakin pucat. Dia takut Isma mengetahui rencananya dengan Arjuna untuk menculik Areta. Tidak, aku tidak tahu apa-apa soal Areta. Kamu pasti bohong kan Mbak, ujar Alin dengan bibir bergetar. Isma mengelilingi tubuh Alinda dengan senyum sinis dia tebarkan. Tidak akan ada maling mengaku. Jika maling mengaku penjara penuh, ucapnya seraya menepuk pundak Alin. Alinda bergeming. Dia tidak mau mengeluarkan kata-kata lagi. Dia takut malah keceplosan. Akhirnya dia memilih bungkam. Terlihat Vika yang semakin gelisah. Satu demi satu semakin terlihat kebenaran, sehingga membuatnya semakin tertekan. Rasa bersalah dan menyesal semakin dalam. Namun kini Vika tidak lagi mampu berbuat apa-apa. Namun dalam keadaan yang semakin gelap. Para dokter sibuk di ruangannya masing-masing, dan suster yang hanya beberapa jam sekali datang, sehingga membuat keadaan rumah sakit semakin hening dan sepi.
Namun Vika tidak merasakan kantuk sama sekali, sehingga dia hanya duduk dengan menghadap lorong yang gelap dan sunyi. Dalam keadaan sepi dan malam semakin larut, Vika masih dengan wajah sendunya duduk termenung. Namun dalam keadaannya yang kalut, tiba-tiba Vika melihat sosok perempuan berdiri di kegelapan. Dengan langkah gontai, Vika berniat mendekati sosok tersebut. Karena terlihat wajahnya yang pucat, sehingga Vika menerka dia sedang membutuhkan bantuan dan harus membantunya. Namun saat dirinya hanya berjarak beberapa meter dengan sosok berbaju merah, begitu terkejutnya Vika, sehingga langkahnya kembali mundur dan tersudut dengan tembok. Areta. Dengan kecepatan tidak terhingga, sosok itu telah berada di depan wajahnya yang hanya berjarak 1 jengkal saja. Areta. Lirik Vika kembali. Dengan tenang sosok itu mendongakkan kepalanya mendekati wajah Vika. Tiba-tiba bau amis darah dan bau busuk menyeruak. Wajah yang tadi Vika lihat adalah wajah Areta, kini berubah menjadi wajah yang hancur, dengan bola mata yang tidak ada, lidah menjulur hingga ke dada, dan mulutnya yang sobek, serta ratusan belatung menggeliat memenuhi borok-borok di tubuh sosok itu. Vika terbatuk dan merasakan mual yang sangat hebat. Ingin berteriak, suaranya seakan tercekat dan terkunci. Pengkhianat, lirik sosok berbaju merah. Vika hanya meringis. Tubuh dan kakinya sama sekali tidak mampu bergerak. Lagi dan lagi sosok itu mendekatkan wajahnya yang semakin buruk dengan rintihan yang amat memekikkan telinga. Pengkhianat, tunggulah pembalasanku, ucapnya lantang lalu menghilang dengan bersamanya Vika yang ambruk ke lantai. Vika tersungkur di lantai dan dengan segera Isma yang melihat Vika terjatuh pingsan langsung menghampirinya. Dengan mata menahan kantuk, Isma terlonjak kaget melihat Vika pingsan dengan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Mbak, bangun mbak, lirik Isma dengan kecemasan yang melanda di hatinya. Berkali-kali Isma terus membangunkan Vika dengan menepuk-nepuk pipinya hingga akhirnya Isma mengerjap membuka mata. Teriakan Vika yang membuat Isma terlonjak kaget membuatnya terjatuh. Mbak, apa-apaan sih? Sudah malam kok teriak-teriak. Ini aku Isma, ujar Isma yang kesal dengan Vika. Isma, benar kamu Isma, ucapnya gugup dengan mata celingak-celinguk seperti yang mencari sesuatu. Iya, terus siapa lagi kalau bukan aku? Setan. Dengan tubuh gemetar, Vika memeluk Isma dan menangis, membuat Isma keheranan dengan perilaku kakaknya itu. Loh, kok mbak nangis sih? Tadi teriak, sekarang nangis. Kenapa sih mbak? Lagian mbak juga ngapain tiduran di sini? Ketus Isma dengan mengurai pelukan Vika. Tadi mbak lihat Areta, bisik Vika membuat Isma yang tadinya mengantuk, matanya langsung terbuka lebar. Apa? Areta? Mbak sakit ya? Dengan menyentuh pipi dan jidat Vika, rupanya Isma mendapati badan Vika dalam keadaan demam. Mbak, badan kamu panas. Ini juga keringat sampai begini. Ya sudah, ayo kita istirahat. Tanpa Vika menjelaskan apa-apa lagi, Isma membawa Vika ke ruangan Panji. Di sana Vika dan Isma beristirahat kembali. Namun Isma merasa ada yang aneh pada kakaknya, karena sebelumnya dia tidak pernah melihat Vika hingga seperti ini. Tadi Mbak Vika sempat bilang lihat Areta. Apa jangan-jangan... ngapain aku mikirin yang enggak-enggak? Mungkin Mbak Vika hanya kelelahan saja. Dengan menepis kepalanya, Isma membuang pikiran-pikiran buruk yang mampir di otaknya. Isma pun berbaring di sofa, menemani Vika, hingga akhirnya mereka pun terlelap. Pagi pun menyapa. Isma telah bangun lebih dulu. Terlihat Vika yang masih berbaring, namun Isma tahu Vika sudah terbangun dari tidurnya. Isma sedikit menyipitkan matanya. Dia terus memperhatikan Vika. Terlihat wajah Vika yang pucat pasi dan terus melamun. Namun Isma enggan untuk terlalu banyak bertanya dan hanya meninggalkan Vika di ruangan Panji untuk mengambil sarapan. Hilma dan Bian amat kecewa dengan kenyataan yang menimpa Areta. Panji telah mengkhianati kepercayaan mereka, dan Juna, orang yang selalu berharap kebahagiaan Areta, dialah yang membuat luka dan lara amat dalam. Sejak kedatangan Panji, Winda masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Panji telah menduakan adiknya. Kecewa dan sakit bukan hanya Areta,
Namun Hilma dan Bian pun juga merasakan hal yang sama. Aku akan membalas kalian semua. Dan kamu Alinda, aku pikir kamu sahabat baik buat adikku. Nyatanya kamu adalah duri dalam daging. Aku tidak akan membiarkan kebahagiaan menyertai keluargamu. Kau sudah membuat orang tuaku terluka, maka akan aku buat hal yang sama terjadi pada keluargamu. Dengan senyum sinis, Winda menyunggingkan bibirnya. Brak, kalian semua akan hancur. Pakik Winda dengan menggebrak meja nakas di hadapannya. Win, sayang, kamu tidak apa-apa. Suara Hilma terdengar memanggil nama Winda. Terdengar kekhawatiran yang mendalam dalam diri Hilma. Win, buka pintunya. Timbal kembali Hilma memanggil Winda. Iya bu. Saut Winda lalu membuka pintu kamar dengan wajah yang acak-acakan. Sayang, kamu baik-baik saja. Lirik Hilma dengan menatap seluruh ruangan yang terlihat berantakan. Ini kamar kamu kenapa berantakan seperti ini? Winda luruh ke lantai segan memeluk kedua kakinya. Dia menangis dengan menenggelamkan wajahnya. Kenapa bu? Kenapa ini menimpa keluarga kita? Lirik Winda dengan tangis yang terseduh-seduh. Sayang, ibu yakin akan ada balasan untuk mereka semua. Mereka akan hancur. Areta tidak akan diam saja melihat orang yang telah menyakitinya bahagia. Hilma merangkul Winda dengan bulir bening yang ikut tumpah membasahi pipinya. Maafkan aku bu, aku tidak bisa menjaga Areta. Maafkan aku. Tidak sayang, ini bukan salah kamu. Mereka manusia biadab. Manusia tidak punya hati. Mereka pantas mendapatkan balasan yang lebih menyakitkan daripada perbuatan mereka. Saut Hilma dengan mengeratkan pelukannya. Bu, Win. Bian tiba-tiba datang dengan mendapati pemandangan yang membuatnya ikut merangkul pada kedua wanita yang paling dicintainya. Kalian kenapa? Winda, kamu gak apa-apa? Ujar Bian dengan menatap wajah Winda. Aku janji, aku akan membalas kematian Areta. Aku janji demi kalian. Lirik Winda dengan menatap tajam pada Bian. Ayah percaya. Tanpa kamu melakukan apapun, Areta akan membalas para bajingan itu. Kamu cukup berdoa agar mereka merasakan penderitaan yang Areta rasakan. Saut Bian dengan memeluk kembali Hilma dan Winda. Ketiganya menangis dan berpelukan. Percaya akan adanya pembalasan yang akan Areta lakukan. Namun Winda seketika mengingat motif dari perbuatan Juna. Apakah hanya karena cintanya yang tidak terbalas atau ada sesuatu di balik kejadian ini? Winda merasa ada orang lain yang menjadi dalang dalam penculikan dan pembunuhan Areta. Entah dari keluarga Panji atau memang ada orang lain. Namun apa motif dari penculikan Areta? Sayang, lebih baik sekarang kita makan ya. Nanti kita langsung ke kantor polisi guna menanyakan penyelidikan Juna dan teman-temannya. Ujar Hilma dengan membantu Winda terbangun. Tapi bu, siapa teman Arjuna yang seorang lagi? Hanya ada Tommy dan Juna di rumah sakit. Tanya Winda dengan mengerutkan dahinya. Kamu benar sayang. Apa jangan-jangan dia tahu jika Juna dan Tommy sudah ditahan polisi, jadi dia sembunyi? Ucap Hilma dengan melirik Bian dan Winda bergantian. Tidak, mereka tidak akan pernah bisa lari. Kemanapun mereka pergi, pasti Areta mengejarnya. Saut Bian dengan wajah memerah menahan amarah. Anakku sayang, tidurlah sayang. Anakku sayang, pelita hati penerang kehidupan. Hilma dan Winda saling pandang, menerka-nerka bahwa pendengarannya tidak salah dengar. Win, suara siapa di atas? Suaranya berasal dari kamar Areta. Ujar Hilma menajamkan pendengarannya. Itu seperti... Winda dengan cepat berlari menuju kamar Areta. Hilma dan Bian mengikuti langkah Winda. Win, kenapa? Winda tidak menyaut. Bian dan Hilma mendekatkan telinganya di depan pintu. Terdengar suara seseorang bersenandung. Itu senandung yang biasa ibu nyanyikan saat Areta meminta ibu menemaninya tidur. Ucap Hilma. Iya, itu seperti suara Reta bu. Ayah tidak mendengar suara apa-apa bu. Winda dan Hilma menoleh. Pelan-pelan membuka handle pintu. Setelah pintu terbuka,
Tercium aroma bunga melati menyeruak ke seluruh ruangan kamar Aretha. Winda dan Hilma menyusuri setiap sudut, mencari sosok yang bersenandung sebelumnya. Namun saat mereka masuk, di sana tidak mendapati siapa-siapa. Hanya tercium bunga melati yang sangat menyengat dan sebuah tanda kehadiran seseorang, karena terlihat dari kasur yang seperti habis disinggahi seseorang. "Bu, ini seperti habis ada seseorang yang telah duduk di kasur Reta," ujar Bian dengan wajah yang sedikit keheranan. "Bukannya kamar Reta setiap hari dibereskan oleh Bitsumi? Kenapa ini?" "Tidak perlu khawatir, Bu. Sepertinya Areta ingin memberitahu kita agar kita tahu bahwa dia akan membalas kekejaman mereka," ujar Winda dengan senyum mengembang. Bian dan Hilma hanya saling tatap. Tiba-tiba angin berhembus, padahal tidak ada kaca atau jendela yang terbuka, sehingga membuat bulu kuduk mereka seakan berdiri. Malam yang biasanya seakan nyaman kini terasa mencekam. Dengan perasaan yang mulai risau, Hilma mengajak Winda dan Bian untuk segera meninggalkan kamar Areta. Akhirnya mereka kembali meninggalkan kamar Areta. Brak! Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Namun Hilma dan Bian tidak menyadari itu. "Balaskan dendammu, Reta. Aku bersamamu," lirik Winda. Winda pun berlalu dan kembali dalam kamarnya. Malam ini tidak seperti malam-malam biasanya. Cuaca yang dingin dan mendadak turun hujan disertai guntur membuat Hilma merasa khawatir dan sangat gelisah. Seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Hilma merasakan suasana malam ini sangat berbeda. Hilma dan Bian telah berada di dalam kamarnya, begitupun Winda. Winda masih sibuk dengan pikirannya. Masih memikirkan apa motif pembunuhan adiknya. Apakah hanya Arjuna dan teman-temannya, atau ada orang lain di balik ini semua. Sejak kematian Areta, banyak kejadian aneh menimpa mereka. Saat Winda sedang berada di perjalanan, tiba-tiba perjalanan yang dilalui terkena macet. Seperti ada kecelakaan yang terjadi di depan sana. "Ada apa? Kenapa macet begini? Padahal aku sedang terburu-buru," gerutu Winda dalam mobilnya. "Ada apa sih, Pak? Kok ramai begitu di depan?" tanya Winda pada Tarman, sopir Areta yang kini menjadi sopir pribadinya. "Itu, Non, sepertinya terjadi kecelakaan." "Ada-ada saja. Memang bawa kendaraan tidak bisa Kak mereka lebih berhati-hati. Cari jalan lain saja, Pak. Saya buru-buru." "Baik, Non." Mereka pun memutar balik kendaraan roda empatnya karena jalanan yang macet membuat mereka sulit untuk mencari jalan. Namun saat berbelok, tiba-tiba Winda seperti melihat bayangan seseorang. Winda menatap dan melihatnya dengan seksama. "Areta." "Kenapa, Non?" "Tunggu, Pak. Saya seperti melihat sesuatu." Winda pun membuka pintu mobil lalu melangkah menuju sosok yang dilihatnya. Namun betapa kagetnya saat melihat kerumunan di depannya. "Areta, benarkah? Dan siapa yang kecelakaan?" bisik Winda dengan wajah yang terheran-heran. Winda pun dengan perlahan menerobos kerumunan hingga tepat di depan sosok yang telah terkapar. Dalam keadaan telungkup, Winda mencoba melihat lebih dekat. "Siapa dia? Kenapa hanya dilihati saja? Kenapa tidak telepon ambulan?" ujar Winda. "Tidak tahu, tadi dia sepertinya sedang mabuk hingga menabrak trotoar dan mengakibatkan kecelakaan, sehingga mobil di belakangnya tidak dapat beralih dan menabraknya," saut warga yang sedang melihat korban kecelakaan tersebut. "Namun kasihan, sepertinya lukanya amat parah di bagian area sana. Dengan kepala yang terluka begitu parah, dia juga masih bertahan," saut warga lainnya. Membuat Winda semakin merasa penasaran. Dengan langkah pelan dia pun mendekati korban kecelakaan tersebut. Dalam pikirnya, kenapa dia melihat sosok Areta di sana? Apa maksudnya? Areta memperlihatkan dirinya saat ada kecelakaan seperti ini. Apa jangan-jangan dia... Pikirannya mengingat wajah laki-laki yang pernah ke rumahnya waktu itu. Namun sayang wajah itu sudah tidak dapat dikenali karena kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Dengan pikiran yang tidak menentu, Winda pun berniat membalikan badan korban kecelakaan itu. Namun polisi dengan cepat datang, sehingga membuatnya mundur kembali. "Minggir, beri kami jalan," ujar salah seorang polisi. "Cepat bawa dia ke dalam ambulan dan bawa ke rumah sakit.
sebelum semuanya terlambat. Warga pun mulai bubar dan kembali pada tempatnya masing-masing. Namun saat Winda hendak melangkah pergi, langkah kakinya kembali berhenti. Ekor matanya mendapati sesuatu yang dilihatnya. Punya siapa ini? Terlihat sebuah dompet yang terjatuh dan Winda pun hendak melihatnya. Namun saat hendak membuka, Tarman telah lebih dulu memanggilnya. "Non, sekarang kita kemana?" ujar Tarman dengan sedikit berteriak. "Kita ke kantor dulu, Pak." Dengan kembali menutup dompet yang Winda temukan dan membawanya serta. Di sepanjang perjalanan Winda masih memikirkan apa maksud sosok Aretha yang terlihat tersenyum saat melihat pria yang kecelakaan. Apakah dia salah satu dari teman Juna? Namun wajahnya sayang sekali tidak bisa dikenali oleh Winda. Winda pun sampai di pelataran kantor milik Aretha. Dengan wajah juteknya Winda masuk dan langsung menuju ruangan pribadinya. Tiba-tiba saja seorang karyawan tanpa sengaja menabrak Winda yang tengah berjalan. "Dina, kamu kenapa sih seperti orang dikejar hantu saja? Jalan itu hati-hati dong. Nanti gimana kalau nabrak orang lain? Bisa berabe." Celotai Winda pada sosok yang menabraknya, yang tidak lain adalah Dina, teman Aretha. Maaf. Lirik Dina dengan keringat yang mengucur dan tubuh bergetar. Kenapa kamu sampai keringetan begitu?" Tidak apa-apa, tadi aku lihat kecoa." "Ya elah, ketimbang kecoa doang sampai begitu." "Ya sudah, sana lanjut kerja." Timpal Winda lagi dan Dina pun kembali mengerjakan tugasnya. Walau dengan keadaan yang membuat Winda heran. Dengan pikirannya yang masih banyak pertanyaan-pertanyaan, namun Winda harus tetap konsisten dalam pekerjaan dan melupakan sejenak masalah yang hinggap di pikirannya. Di tempat lain, Vika, Isma, dan Alinda masih termenung dengan keadaan Panji. Namun Alinda seketika berdiri dari duduknya ketika melihat dua orang perawat membawa seseorang yang dalam keadaan luka berat di sekujur tubuhnya. "Itu seperti Bambang?" lirik Alinda dengan sedikit mengernyitkan dahi. "Kenapa, Lin?" tanya Vika. Itu Mbak, itu seperti Bambang," dengan menunjuk pada korban yang dibawa oleh dua orang perawat. "Loh, iya, tapi kenapa keadaannya sangat memprihatinkan seperti itu?" "Sepertinya dia kecelakaan, Mbak." "Kenapa mereka semua kecelakaan dan keadaannya sama-sama mengkhawatirkan seperti itu?" Mereka pun kembali duduk dan menunggu dokter memeriksa keadaan Panji. Sudah beberapa hari Panji masih dalam keadaan kritis dan belum keluar dari masa komanya. Pergi kau, pergi!" teriak seseorang membuat Vika dan keduanya melirik pada arah suara. Terlihat Tommy yang menyeret kakinya yang terluka dengan teriakan yang terus menggema di dalam lorong yang hendak menuju lantai atas. "Itu Tommy, kenapa dengannya?" Terlihat Vika yang shock melihat keadaan Tommy yang sangat mengkhawatirkan. Kakinya yang luka tanpa perban telah meneteskan cairan merah kental. "Pergi kamu Aretha, pergi, jangan ganggu." Kalimat yang Tommy ucapkan dalam teriakannya yang memilukan. "Tommy, sadar kamu nak, sadar!" lirik seorang perempuan yang diperkirakan berumur 35 tahun itu. "Sadar nak, sadar, ini kami orang tua kamu," ujar sosok lelaki yang tidak jauh lebih tua dari wanita sebelumnya. Pergi kau setan." "Pak, bagaimana ini Pak? Kenapa dengan Tommy anak kita?" ucap Retno, ibunya Tommy. "Bapak juga tidak tahu Bu," saut Rijal ayah Tommy dengan mengusap rambutnya. Sangat terlihat kekhawatiran yang mendalam di sana. Bapak perawat dan para tamu rumah sakit yang menyaksikan keadaan Tommy. Dengan terus histeris, Tommy mulai memasuki lorong menuju tangga dan terus beringsut menaiki tangga meski dalam keadaan histeris. Semua yang melihat mencoba menenangkan Tommy. Namun keadaan semakin keruh dan riuh. Tommy seakan tidak mendengar siapapun yang mengajaknya bicara. Hingga akhirnya Tommy tertati-tati melewati sebuah ruangan dan berada di sebuah balkon lantai 7. Maafkan aku, jangan sakiti aku." Dengan tangan bersimpu di dada dan seperti menatap seseorang, Tommy terus berucap maaf. Teriakannya sangat memekakan telinga. Terlihat cairan merah yang tadi merembes ke lantai mengikuti arah langkahnya, memenuhi setiap sudut lorong.
kau harus membayar perbuatan. Aku puas melihat penderitaan orang-orang di sekitarmu, dan sekarang waktunya kau menemaniku. Lirik sosok yang memakai baju berwarna merah, namun tidak dapat dilihat oleh siapapun selain Tommy. Dia pun mencekik leher Tommy hingga berdiri tepat di lantai balkon. Seketika bulir bening luruh di pipinya. Dengan 1000 penyesalan yang Tommy rasakan, menyesal telah mengakhiri hidup seseorang. Menyesal telah mengecewakan orang tuanya. Maafkan aku, Aretha. Maafkan aku. Lirihnya di tengah isak tangis, dengan melirik ketinggian yang begitu tertata jelas di pelupuk matanya. Tommy, apa yang akan kamu lakukan, nak? Teriak Retno melihat Tommy berdiri di atas besi yang menjadi pagar balkon. Nak, turun nak. Ini ayah dan ibu. Ujar Rijal dengan mata yang menahan embun. Maafkan Tommy ya, Bu. Tommy menyesal. Maafkan Tommy tidak bisa menjadi anak yang baik untuk ibu dan ayah. Lirik Tommy yang berlinangan air mata. Suara riuh teriakan karena mendengar suara yang terjatuh dari atas sana. Tommy. Seketika Retno pun lunglai. Kakinya lemas, tidak dapat menahan bobot tubuhnya, melihat kenyataan bahwa anak sulungnya tanpa hati terjun dari balkon. Sehingga terdengar riuh pikuk yang melihat jasad Tommy yang melayang dari lantai 7. Tommy, lirik Vika, Isma dan Alinda. Mereka semua terlihat shock melihat Tommy yang terjun dari atas balkon. Mereka pun kembali berlarian menuju ke bawah untuk melihat jasad Tommy. Setelah sampai, jasad Tommy sudah dikerumuni banyak orang. Terlihat tubuhnya yang hancur dan kepalanya pecah, sehingga isi kepalanya terlihat berceceran, membuat mereka yang melihat sangat ngeri. Bahkan ada pula yang pingsan melihat tragedi matinya Tommy. Banyak juga yang muntah melihat kondisinya yang sangat mengkhawatirkan. Terlihat sosok wanita yang tersenyum di atas sana, dan secara tidak sengaja menampakkan diri pada Alinda. Aretha, lirik Alinda dengan wajah pucat pasi dan kembali menatap jasad Tommy yang hancur. Perlu membasahi wajahnya melihat kejadian naas yang menimpa Tommy. Seketika Alinda merasa ketakutan. Bawa dia ke ruangan jenazah, ujar seorang dokter pada perawat, dan mereka pun langsung membawa Tommy ke ruang jenazah supaya diperiksa lebih lanjut. Om, Tante, yang sabar ya, ujar Vika dengan mencekal pundak Retno. Kenapa dengan Tommy? Kenapa dia seperti ini? Apa yang terjadi padanya? Lirik Retno dengan isak tangisnya. Sudah Bu, semua sudah terjadi. Lebih baik kita doakan anak kita. Sekarang kita urus jasadnya setelah diperiksa dokter. Mereka pun kembali dengan sejuta kesedihan. Isma dan Vika masih shock dengan kejadian banyak pertanyaan yang mengisi kepala mereka. Vika dan Isma pun kembali menuju tempat di mana Panji dirawat. Namun Alinda terlihat sedikit termenung, seakan dirinya sadar akan merasakan apa yang dialami Tommy. Melihat sosok Aretha membuatnya semakin gelisah. Apa jangan-jangan Aretha yang membunuh Tommy guna membalas kematiannya? Batin Alinda. Aku tidak melakukan apapun, Retha. Aku tidak ikut andil dalam pembunuhanmu, lirik Alinda. Alinda semakin yakin bahwa kematian Tommy adalah bentuk balasan Aretha atas pembunuhannya. Namun Alinda berpikir bahwa dia tidak ikut tanggung jawab atas kematian sahabatnya. Alinda. Suara seseorang membuat Linda terhenyak dari lamunan. Iya mbak. Kenapa diam saja? Kita mau lihat Arjuna. Kenapa kamu tidak ikut? Iya mbak, aku ikut. Mereka bertiga pun melangkah menuju ruang rawat Arjuna. Mereka ingin mengabari atas tragedi yang terjadi pada Tommy sahabatnya. Setibanya di sana, terlihat Juna tengah bersandar pada tumpukan bantal. Terlihat wajahnya yang pucat dan badannya yang kurus kering. Permisi, Om, Tante, Vika saat telah memasuki ruangan Arjuna. Nak Vika, sini duduk. Kenapa kalian kesini? Memangnya Panji ada yang menemani? Kami ada kabar tidak baik kan, Om, dan sepertinya Juna harus tahu, ujar Vika dengan menatap Juna yang terlihat datar, seperti orang yang sudah tidak memiliki hasrat kehidupan. Berita apa itu, nak? Saud Budi dengan memainkan sebuah alisnya. Tommy meninggal, Om,
Tadi dia terjun dari balkon lantai 7, sahut Isma dengan kelopak mata yang mulai mengembun. Apa? Meninggal dengan terjun dari balkon? Rosa terkejut kaget mendengar kabar yang tidak diduga. Terlihat juga Arjuna yang berubah menatap pada mereka dengan wajahnya yang pucat dan bibir yang kering. Bagaimana? Apakah pertunjukan yang aku buat menyenangkan? Arjuna dengan tatapan tajam menatap mereka semua. Senyum yang tersungging dari sudut bibirnya dan suaranya yang serak dan seperti suara seorang wanita membuat mereka semua saling pandang dan kebingungan. Apa kalian ingin juga melihat Arjuna yang terjun dari sana? Seketika ucapan Juna membuat Rosa kaget. Apa maksud kamu, Juna? Kenapa kamu berbicara seperti itu? Namun Vika menarik tangan Rosa dan dengan isyarat menyuruhnya diam. Kenapa, Vika? Ada apa ini? Ujar Budi dengan wajah kebingungan. Dia bukan Juna, dia orang lain. Pungkas Isma dengan menatap Juna dengan lekat. Apa maksudnya ini? Om dan Tante tidak mengerti. Jelaskan Isma, ada apa ini? Kalian semua akan mendapatkan gilirannya, termasuk kau. Dengan menunjuk Alinda, Arjuna menatap penuh kebencian padanya. Pengkhianat, sambungnya, sehingga membuat Alinda berangsur mundur, bersembunyi di belakang. Setelah itu sosok itu pun keluar dari tubuh Juna, dan semua mendekati Juna yang terkulai lemas. Jantung Vika dan Alinda berdebar lebih kencang dari biasanya. Kejadian demi kejadian membuat mentalnya dipaksa menghadapi situasi semacam ini. Juna sayang. Dengan menepuk pipinya, Rosa terus berusaha membuat Juna kembali sadar. Budi dan Rosa menyesali perbuatan anaknya. Namun polisi akan segera menghukum perbuatan anaknya dengan menahan Arjuna di dalam jeruji besi. Namun yang terjadi seperti teka-teki yang sulit untuk ditebak. Ada rasa janggal yang merasuki relung hati Rosa. Rosa memang marah dengan perbuatan Arjuna, namun untuk kehilangannya, Rosa pun tidak sanggup. Sepertinya Juna sudah sadar. Kami tinggal ya Om, Tante. Kami takut ada apa-apa dengan Panji. Ujar Vika berpamitan pada Budi dan Rosa. Baiklah, jika ada apa-apa kabari kami. Isma, Vika dan Linda pun kembali menuju ruangan Panji. Mereka sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Setelah Winda menyelesaikan tugasnya, dia kembali mengingat kejadian sebelumnya dan memiliki pikiran akan mencarinya di rumah sakit. Winda pun beranjak dan melangkah dari ruangannya dengan pikiran yang masih berkecamuk. Winda menuju parkiran menemui Tarman. Setelah sampai, terlihat Tarman sudah menunggunya dan langsung menghampirinya. Langsung pulang atau ada acara lain, Non? Kita ke rumah sakit dulu, Pak. Aku harus mencari tahu sosok pria yang kecelakaan tadi. Ujarnya dengan membuka pintu mobil dan langsung masuk. Baik, Non. Tanpa banyak bertanya, Tarman menuruti perintah Winda. Hanya 30 menit menuju rumah sakit di mana Arjuna dirawat. Winda menuju ruang resepsionis untuk bertanya tentang kecelakaan yang terjadi pagi tadi. Mbak, maaf, apa ada pasien yang kecelakaan tadi pagi dibawa ke sini? Tanya Winda pada penunggu meja resepsionis. Tunggu sebentar Bu, saya cek dulu. Pasien kecelakaan lalu lintas tadi pagi atas nama Bambang Ferdian berada di ruangan operasi, Bu. Oh, baiklah, terima kasih Mbak. Sama-sama, Bu. Winda pun menuju ruang operasi yang dimaksudnya tadi. Namun saat melewati ruangan yang dipakai Tommy, terlihat beberapa polisi dan orang tua yang tengah terisak. Winda pun menghampiri lalu bertanya pada salah seorang polisi yang telah mengusut kejadian yang menimpa adiknya. Pak, permisi, ini kenapa kok rame-rame ya? Tanya Winda dengan melirik suasana di dalam yang dipenuhi isak tangis. Bu Winda, ini Bu pasien bernama Tommy yang termasuk tahanan. Dia meninggal menjatuhkan diri dari balkon lantai 7. Jelas polisi yang berbadan gemuk itu membuat Winda terperangah. Apa? Menjatuhkan diri dari balkon lantai 7? Iya, keadaannya sangat mengkhawatirkan. Bentuk tubuhnya sangat memprihatinkan, dengan kepala yang pecah dan tubuhnya banyak yang patah. Begitupun isi kepalanya yang berceceran sehingga dokter kesulitan untuk menanganinya. Jelas Pak Polisi dengan panjang lebar membuat Winda malah bergidik ngeri. Oh, bisa saya masuk Pak?
Boleh Bu, silakan. Winda pun memasuki ruangan di mana jasad Tommy sedang berusaha dikafani. Namun terlihat kegusaran dokter dan perawat. Isak tangis seorang perempuan menambah kesan menyedihkan di dalam sana, membuat Winda terlonjak melihat kondisi jasad Tommy. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.